adik-adik, khususnya di kelas bayi, batita dan balita, di KK, KTC, dan JKC. Apa kabar ya adik-adik semua? Selalu sehat dan sukacita tentunya ya. Kakak ingin memberi semangat kepada adik-adik, walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, masih harus beribadah online. Tapi adik-adik bisa tetap mendengarkan firman Tuhan lewat saat teduh setiap hari bersama mama papa, juga memuji Tuhan, dan tidak lupa menghafalkan ayat hafalan dan memperkatakan kata kunci ya. Itu juga untuk papa mama. Semangat ya papa mama di rumah untuk mendampingi anak-anaknya, karena setiap firman yang didengar oleh anak-anak akan terus bertumbuh dalam hati dan pikiran. Kemanapun mereka pergi, itu akan menjadi kekuatan buat anak-anak. Juga waktu memuji Tuhan dengan sukacita, roh anak-anak semakin kuat. Dan juga tentunya Tuhan sangat bersukacita mendengarkan pujian dari anak-anak kita. Selamat beribadah untuk adik-adik semua. Tetap semangat, selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik dan sehat ya. Yuk kita mau mulai ibadah hari ini bersama Kak Eva. Tema pada hari ini adalah berterima kasih. Dan kita juga mau belajar tentang subtema kita, yaitu Yesus penyembuhku. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau tenangin hati kita mau berdoa. Yuk, kita mau bilang, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu buat setiap kami. Terima kasih karena Engkau telah sayang sama aku, telah sayang sama papa, mama, dan semuanya. Hari ini saya mau mulai ibadah. Biar Kau yang berkati ya Tuhan, biar Kau yang memberikan sukacita buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau puji Tuhan. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kasih senyum yang terbaik. Kita mau nyanyi lagu BAIK, baik. Sekarang kita mau hafalin satu ayat. Ikutin gerakan Kak Eva ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, sekarang
ada kata kunci nih. Yuk ikutin gerakannya Kak Eva ya. Kita mau bilang, saya mau mengucap syukur. Ayo sekali lagi. Saya mau mengucap syukur. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapin hati kita tenangin hati kita sama-sama mau nyembah Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Alkitab. Nah, sekarang yuk kita dengarkan firman Tuhan dan lihat klip berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Segera sesudah didengar Elisa, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah,
dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini. Pergilah dengan selamat. Wah, tadi kita sudah mendengarkan dan melihat kisah tentang Panglima Naaman yang disembuhkan oleh Nabi yang dipakai Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat tidak siapa nama Nabi yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Naaman? Nabi Elisa atau Nabi Elia? Nah, jawabannya adalah Nabi Elisa. Siapa yang menjawab Nabi Elisa? Angkat tangannya. Wah, hebat. Tapi buat teman-teman yang belum benar, jangan sedih ya. Kita bisa minta tolong lagi Papa dan Mama untuk bacakan kisah Panglima Naaman di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-15. Nah, tadi kalau adik-adik lihat kisah Panglima Naaman ini sakit kusta. Wah, di zaman dahulu sakit kusta ini sangat sulit untuk disembuhkan. Istri Naaman sampai pusing, sampai bingung, gimana ini? Tapi kalau teman-teman lihat, teman-teman ingat, tadi ada seorang anak perempuan Israel yang memberitahu kepada istri Naaman bahwa ada seorang nabi Tuhan yang bisa membantu menyembuhkan Panglima Naaman. Wah, hebat ya, anak perempuan Israel itu bisa menjadi berkat. Nah, adik-adik juga bisa menjadi berkat loh lewat perkataan. Kalau misalkan kita melihat orang lain sedang bersedih, kita bisa memberikan kata-kata yang positif. Kita bisa bilang, jangan bersedih, jangan khawatir, kita juga bisa mendoakan. Nah, juga kalau di rumah nih, kita juga bisa menjadi berkat buat Papa dan Mama dengan tidak ngambek atau tidak marah-marah. Nah, juga kita harus selalu mengucapkan kata terima kasih ya kalau kita sudah dibantu oleh orang lain. Sekecil apapun itu, pertolongan atau bantuan orang lain, kita harus terus mengucapkan terima kasih. Karena itu merupakan bentuk penghargaan kita terhadap bantuan orang lain. Kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus merupakan dokter yang hebat, penyembuh yang hebat, yang paling luar biasa. Kita juga sudah belajar untuk menjadi berkat lewat perkataan kita. Dan juga yang terakhir, kita belajar untuk selalu mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Nah, bila adik-adik rindu nih untuk bercerita buat teman-teman tentang kesaksian adik-adik, atau mungkin ada penyakit yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan, adik-adik rindu banget buat cerita ke teman-teman semuanya. Nah, adik-adik bisa kirim dalam bentuk video ke nomor WhatsApp berikut ini. Nah, sekarang kita sudah selesai ibadah. Yuk kita mau menutup ibadah dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai ibadah. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit. Khususnya yang terkena virus corona ini ya Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah angkat setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat setiap dokter-dokter, setiap tim medis yang ikut membantu merawat setiap pasien-pasien yang ada. Biar Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan buat setiap dokter-dokter dan tim medis yang membantu pasien-pasien yang ada. Terima kasih ya Tuhan.
biar kami mau terus bisa menjadi berkat lewat perkataan, lewat perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, yes, yes. Wah, siapa adik-adik yang masih bersaat teduh? Wah, hebat. Nah, adik-adik yang mau melihat bahan saat teduh bisa lihat di Facebook Kega Kelapa Gading atau di aplikasi Abalov KTC dan JGC.